Atmanamaste, salam rahayu untuk semua saudaraku. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kami yang beliaunya itu berkomentar, bertanya di channel Weton Jawa Kawi. Kita mulai yang pertama begini. Ada yang bertanya, kenapa Sabtu Kliwon bersitekan terus sama Rabu? Oke, perlu disadari bahwa orang kelahiran Sabtu Kliwon itu merupakan pemegang segel dari cakra mahkota bumi dan cakra mahkota langit. Keduanya itu berelemen tanah dan biasa digambarkan dengan gunung. Karena itu orang-orang Sabtu Kliwon itu potensi negatifnya itu sangat keras kepala dan bebal. Pertama itu yang harus disadari. Tapi sisi positifnya, ketika orang-orang Sabtu Kliwon itu bisa mengenali diri, bisa belajar cinta yang besar, cinta yang benar, maka spiritualnya akan sangat luar biasa. Dia akan menerima banyak anugerah dari langit, dari Zat yang Maha Cinta. Terus kemudian sebenarnya secara pola, orang-orang Rabu itu dihadirkan dalam hidup orang Sabtu Kliwon itu adalah untuk memberikan pelajaran agar orang Sabtu itu lebih belajar cinta kasih, tenang, dan juga lebih happy dalam hidupnya. Karena itu secara pola orang-orang Sabtu itu dikuatkan oleh orang-orang Rabu. Hari Sabtu yang berelemen tanah dikuatkan oleh hari Rabu yang berelemen api besar. Karena itu ketika keduanya bisa untuk saling bekerja sama mengambil pelajaran, maka akan sangat luar biasa, terutama bagi orang Sabtu, karena dia akan banyak sekali dukungan, kekuatan baru, sumber daya baru, dan juga kebahagiaan. Tapi kalau Sabtu Kliwonnya tidak mau belajar, tidak mau mengenali diri, dan tetap keras kaku dengan egonya, maka akan sering terjadi konflik. Padahal orang Rabu dihadirkan dalam kehidupan orang Sabtu Kliwon itu untuk lebih membuatnya happy, untuk belajar, lebih mencintai, dan lebih mengalami kebahagiaan. Demikian kiranya dapat dipahami. Terima kasih yang sudah bertanya. Atmanamaste. Ada yang bertanya begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senen Pon, anak saya Kamis Wage. Oke. Suami saya Sabtu Wage, mohon penjelasannya Ki Matur Nuwun, salam rahayu. Oke, kami akan menjelaskan pola antara seorang istri sekaligus ibu dan juga seorang anak dan suami. Ibunya ini sekaligus istri berarti Senen Pon. Senen Pon dengan Kamis Wage, orang-orang kelahiran Senin itu sebenarnya dikuatkan, disupport, didukung oleh orang-orang kelahiran Kamis. Sedangkan pasaran Pon itu mendukung pasaran Wage. Karena itu antara orang Senen Pon dengan anaknya Kamis Wage itu bisa saling mendukung, bisa saling mensupport. Nah, karena itu ketika beliaunya terutama berdua itu memiliki kesadaran, memiliki pengenalan diri yang baik, maka akan sangat luar biasa untuk bisa bekerja sama atau saling menguatkan, saling mendukung. Tapi kalau keduanya itu tidak memiliki pengendalian diri yang baik, pengenalan diri yang baik, maka biasanya keduanya itu akan berebut benar. Karena ya yang satunya mau didukung, yang satunya mau didukung. Jadi tidak fokus untuk mendukung, tapi lebih ke arah haknya dulu yang diminta, atau ya dia akan menuntut untuk didukung lebih dulu. Pada secara pola kalau fokus pada memberikan dukungan, saling memberikan dukungan, maka akan sangat luar biasa. Titik fokusnya di situ menentukan. Dan titik fokus itu berkaitan dengan pengendalian diri, pengendalian ego. Terus kemudian kalau dikaitkan lagi dengan suami Sabtu Wage, orang-orang Senin yang berelemen udara atau kayu itu mengalahkan atau mengendalikan orang-orang kelahiran Sabtu yang berelemen tanah. Sedangkan pasaran Pon itu mendukung pasaran Wage. Jadi secara interaksi Senen Pon akan berpotensi lebih dominan dibandingkan suami Sabtu Wage ataupun anak Kamis Wage. Tapi secara psikologi sebenarnya Senen Pon ini ingin mendukung keduanya, anak dan pasangannya atau suaminya itu. Tapi secara keadaan, kenyataannya itu
potensinya Selenpon akan mendominasi dalam interaksi di keluarga itu atau di hubungan itu. Karena itu dengan menyadari bahwa oh, aku adalah makmum, aku punya imam, berarti aku harus bagaimana berperilaku sebagai makmum kepada sang imam dan seterusnya itu dipelajari, maka akan potensi positifnya juga akan sangat luar biasa dalam interaksi ketika weton ini. Intinya kendalikan diri, terus kemudian saling mensupport antar anggota keluarga dengan anak, dengan pasangan itu, maka akan sangat luar biasa. Orang-orang yang ada di hidupmu saat ini, anak dan pasanganmu, merupakan orang-orang yang mendatangkan keberuntungan dan kemakmuran buatmu. Jadi hubungan baik dengan mereka akan menjadikan dirimu semakin baik. Tapi ketika hubunganmu dengan mereka itu kurang baik, maka juga hidupmu pun secara pribadi juga akan kurang baik. Demikian polanya, kiranya dapat dipahami, dan terima kasih sudah bertanya. Atmanamasti. Ada yang bertanya begini, Rahayu, Kamis Kliwon dan Selasa Pahing apakah cocok? Pertanyaan menarik. Tanpa diberitahu pria dan wanitanya wetonnya yang mana, tapi secara pola begini, kami menjelaskan pola interaksi antara Kamis Kliwon dengan Selasa Pahing. Orang-orang Kamis itu secara pola itu mengendalikan atau mengalahkan orang-orang kelahiran Selasa, sebab Kamis itu merupakan pemegang segel dari cakra tengkorak bumi yang berelemen air kecil, sedangkan Selasa merupakan pemegang segel dari cakra solar plexus bumi yang berelemen api kecil. Secara pola, air akan mengendalikan api. Kemudian pasaran Kliwon itu disupport oleh pasaran Pahing, sebab Kliwon berelemen tanah dan Pahing berelemen api. Jadi secara pola di sini orang Kamis Kliwon akan berpotensi lebih dominan daripada orang Selasa Pahing, dan Selasa Pahing akan banyak mengalah, atau secara pola ya memang dia kalah. Karena itu ketika Kamis Kliwonnya itu pria maka akan lebih mudah, tapi kalau Kamis Kliwonnya itu wanita maka cukup menarik, akan ada tantangan sebab potensinya yang wanita akan dominan. Interaksi seorang pria dan wanita dalam hal ini menjadi pasangan sesuai kodratnya itu pria dalam memimpin, sedangkan wanita itu makmum atau butuh dipimpin. Tapi ketika polanya terbalik, maka yang bersangkutan harus mengendalikan diri, sama-sama mengendalikan diri dan menyelaraskan dengan mekanisme semesta yang ada. Dengan mengendalikan diri, mengenali diri, maka interaksinya pun akan yang lahir itu potensi positifnya. Potensi positif dari pertemuan ini adalah akan bisa saling mendukung, dan juga orang-orang Kamis Kliwon mendapatkan banyak kemakmuran dengan berpasangan dengan orang-orang Selasa Pahing ketika bisa mengendalikan diri. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan diri dan Kamis Kliwon misalkan perempuan, maka akan mendatangkan banyak konflik karena makmumnya mengatur imam. Analoginya seperti itu. Oke, kiranya dapat dipahami, dan terima kasih sudah bertanya.